Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas 4B. Kami akan menunjukkan video pembahasan tentang sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran. Disimak videonya. Bab 1. Sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, perkembangan cara penyampaian dan penerimaan informasi. Sejak manusia menemukan dan menggunakan perkakas, senjata, pakaian, bahasa dalam kehidupan, maka keinginan untuk mengetahui dan menguasai alat-alat yang disebutkan tadi muncul bagian dari kehidupan manusia. Kebutuhan untuk mengetahui dan memiliki informasi yang berhubungan dengan kehidupan oleh nenek moyang, sebagaimana berpendapat bahwa penyampaian dan penerimaan informasi tentang pengetahuan telah dimulai sejak manusia hidup pada zaman batu. Pendapat lain mengemukakan bahwa transformasi pengetahuan dalam kehidupan manusia dimulai terutama setelah terjadinya revolusi industri. Yang kedua, magang sebagai cara penyampaian dan penerimaan informasi yang paling tua. Cara yang digunakan untuk menyebarkan dan menerima informasi itu bermacam-macam. Cara yang paling umum adalah dengan cara magang, dan masih berlangsung sampai sekarang. Dapat dikatakan bahwa magang sebagai cara memberi dan menerima informasi dalam kehidupan manusia telah berhasil menjembatani pemindahan pengalaman dari seseorang untuk memiliki pengalaman atau keahlian tertentu kepada orang lain yang belum memiliki pengalaman dan keahlian, sehingga orang yang disebut terakhir memiliki pengalaman atau keahlian itu dan mampu melakukan. Yang ketiga, cara belajar kelompok merupakan pengembangan magang. Pada abad pertengahan, muncul usaha untuk mengembangkan magang sebagai kegiatan pembelajaran untuk perorangan menjadi kegiatan pembelajaran untuk kelompok. Di samping magang, terdapat pula pembelajaran untuk orang lain. Banyak usaha yang dilakukan pada waktu itu, antara lain dengan mendirikannya universitas sebagai lembaga dan menyelenggarakan penyebaran informasi kepada kelompok. Sebagai misal, di Andalusia, Spanyol, tatkala kaum muslimin di daerah Arab datang dan bermukim di sana, mulai diselenggarakan pembelajaran dengan istilah kuliah. Kuliah dimaksud untuk menyampaikan informasi oleh seseorang untuk kelompok tentang suatu cabang ilmu pengetahuan kepada para peserta atau penerima informasi dalam jumlah yang banyak. Istilah kuliah atau yang kini disebut kuliah berasal dari bahasa Arab, yaitu kuliun, yang berarti umum atau orang banyak. Yang keempat, perilaku kegiatan pembelajaran dalam serikat kerja. Pada perilaku kegiatan pembelajaran dalam kelompok produktif yang mempunyai kesamaan kepentingan dan tujuan dapat digolongkan ke dalam 3 macam. Pertama, orang-orang atau anggota kelompok yang memiliki keahlian dalam peningkatan kualitas produksi. Kedua, orang-orang yang anggota kelompoknya belum memiliki kemampuan dalam peningkatan kualitas produksi, pengolahan bahan baku, dan penggunaan alat-alat produksi lainnya. Ketiga, orang-orang yang telah memiliki kemampuan dari kelompok pertama melalui magang, tetapi kemampuannya masih dalam tingkat lebih rendah dari kemampuan orang yang disebut pertama tadi. Orang-orang yang termasuk kelompok ketiga ini bekerja untuk memproses dan meningkatkan produksi, serta mereka diawasi oleh pihak pertama. Pelatihan atau training adalah pengembangan dalam sikat sekerja dalam meningkatkan mutu kemampuan para anggota kelompok, perkumpulan, dan organisasi serikat sekerja, serta untuk membina dan mengembangkan keahlian para petugas dan pekerja. Maka sejak abad 19 telah dilakukan kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan istilah training. Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran individual dan kelompok. Salah satu teknik yang banyak dikenal masyarakat pada saat itu disebut teknik 4 langkah. Urutan langkah dalam teknik ini terdiri atas memperlihatkan, to show, menjelaskan, to tell, mengerjakan, to do, dan memeriksa, to check. Dengan menggunakan teknik tersebut,
terlihat arah pembelajaran yaitu mendorong para peserta didik untuk lebih banyak belajar melalui langkah-langkah melihat, mendengar, berbuat, dan memeriksa proses dan hasil belajarnya. Masa lampau merupakan masa awal bagi masa kini, sedangkan masa sekarang merupakan permulaan masa datang. Sehubungan dengan masa yang disebut terakhir itu, maka harus diingat bahwa pengaruh kembangan kegiatan pembelajaran di masa mendatang akan sangat tergantung pada sikap dan perilaku setiap pengelola kegiatan pembelajaran pada masa sekarang. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa pengembangan metode dan teknik kegiatan pembelajaran harus dan dapat selalu dilakukan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Apabila kita telusuri uraian tentang perkembangan kegiatan pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi tempat penyelenggaraan. Kegiatan pembelajaran pada masa lampau telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia di masyarakat dan cocok untuk penyebaran informasi. Kedua, kegiatan pembelajaran melalui magang pada umumnya dilakukan oleh serikat sekerja di tempat-tempat bekerja. Ketiga, kegiatan magang diperluas pelaksanaannya dengan menggunakan berbagai fasilitas seperti kantor, rumah ibadah, tempat kegiatan lembaga atau organisasi, dan tempat-tempat umum. Kegiatan pelatihan dan training pun dapat dilakukan di berbagai lingkungan kerja seperti bengkel kerja atau workshop, pabrik, perkantoran, dan panti keterampilan. Selanjutnya, makin berkembang penyelenggaraan pelatihan, muncullah tempat atau panti-panti pelatihan dengan penamaan yang bermacam-macam, seperti balai pendidikan dan pelatihan, pusat pendidikan dan pelatihan, dan lembaga pembinaan pelatihan. Sejalan dengan pengaruh pendidik formal yang melakukan kegiatan utama pembelajaran utama di dalam kelas, maka pada pendidikan non-formal telah berkembang penggunaan ruangan dan kelas sebagai tempat pelatihan kegiatan. Walaupun tidak digunakan untuk seluruh kegiatan pelatihan, magang adalah cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi. Penggunaan magang tidak terbatas hanya pada bidang pertukangan dan kerajinan, melainkan digunakan pula pada bidang keahlian lainnya seperti kedokteran, hukum, dan pendidikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kegiatan pembelajaran di masa mendatang akan sangat tergantung pada sikap dan perilaku setiap pengelola kegiatan pembelajaran pada masa sekarang. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa pengembangan metode dan teknik kegiatan pembelajaran harus dan dapat selalu dilakukan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan sebagai pembelajaran ke depannya. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.